Berikut adalah pembahasan terkait dengan ikhtibar at-takwini atau tes formatif pada materi dhamir dan wa anwa'uha lidhamairi wa anwa'iha wa tasrifiha. Oke, kemarin saya menyediakan sekitar 6 pertanyaan ya. Yang pertama adalah 6 pertanyaan. Yang pertama, ishtaraitu kutuban fil fiqhi kullahum ala madzabil imam Syafi'i. Yang kedua, jami'ut tulab yahfadzuna al-Qur'ana kullahu illa zaidan inna iyyahu yahfadzu nisfahu, dan seterusnya. Intinya soal-soal berikut ini sifatnya tahlilul akhta, di mana saya meminta kalian untuk menemukan kesalahan. Artinya saya menyusun kalimat ini dalam ada yang salah gitu. Nah, nanti kalian diminta untuk membenarkannya dan kita mari cek kesalahan tersebut dan kita benarkan. Oke, yang pertama adalah ishtaraitu kutuban fil fiqhi. Ishtaraitu kutuban fil fiqhi kullahum ala madzabil imam Asy-Syafi'i. Oke, materinya adalah dhamir, maka tentu kesalahannya adalah dalam pembuatan dhamir ya. Di sini ada lafaz kullahum. Ishtara itu saya membeli kutuban beberapa kitab fil fiqhi dalam fikih. Nah, kullahum seluruhnya, hum ini adalah dhamir jamak. Dia adalah dhamir jamak mudzakkar ya. Kemudian ghaib wakilnya ya, jamak mudzakkar ghaib. Ya. Oke. Nah, dia ini sebenarnya adalah kullahum, ini merujuk kepada lafaz kutuban. Nah, kesalahannya di sini dhamir hum itu dikatakan dalam jami'ud durus, dhamir hum ini adalah diperuntukkan bagi mudzakkar aqil. Jadi harus mudzakkar aqil. Sedangkan di sini dhamir hum merujuk kepada lafaz kutub, di mana kitab itu adalah ghairu akil atau tidak berakal. Nah, untuk jamak yang ghairu akil kita cukup menggunakan dhamir yang mufrad muannas, sehingga untuk mengkoreksi atau membenarkan kullahum ini harusnya dengan lafaz kullaha saja. Jadi tidak perlu menggunakan hum karena dhamir hum itu adalah untuk mudzakkar akil, sedangkan kutuban itu tidak berakal, maka seharusnya cukup menggunakan dhamir ha yang berwaqi' mufrad muannas ghaib. Oke. Nah, berikutnya lafaz yang kedua, jami'ut tulab yahfadzuna. Jami'ut tulab yahfadzuna al-Qur'an kullahu. Nah, kullahu seluruhnya Quran. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Inna iyahu, sesungguhnya Zaid, yahfadzu menghafal nisfahu, setengahnya Al-Qur'an. Oke, untuk kullahu ini ada dhamir dan ini saya kira sudah benar ya, karena dia merujuk pada lafaz Al-Qur'an, di mana Quran ini adalah mufrad mudzakkar. Jadi dia menggunakan dhamir hu karena dhamir hu itu menunjukkan mufrad dan menunjukkan mudzakkar ya. Kalau muannas kan kullaha. Al-Quran ini meskipun tidak membicarakan atau tidak memiliki jenis kelamin, tapi dia secara lafaz ini tidak ada tak marbutohnya, sehingga bisa disebut sebagai lafaz yang mudzakkar. Nah, berikutnya adalah lafaz dhamir yang kedua adalah inna iyahu. Oke, iyahu di sini dibaca nasab atau mahal nasab karena dia memang statusnya menjadi isimnya inna. Nah, pengamalan inna adalah menasabkan mubtada menjadi isimnya. Jadi ketika iyahu menjadi isimnya inna, maka dia dibaca nasab. Dan kita tahu bentuk dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu ada dua, yakni ya, dhamir munfasil itu ada dua. Satu yang marfu ya, yaitu bentuknya adalah huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mansub, bentuknya adalah iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Oke ya. Namun di sini permasalahannya adalah lafaz iyahu di sini datang tidak pada tempatnya. Jadi ada kaidah wa fi ikhtiyaril la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al mutasil. Tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil selama masih bisa mendatangkan dhamir mutasil. Ya, tadi kita tahu bahwa iyahu itu termasuk kelompok dhamir munfasil yang dibaca atau yang mahal nasab. Nah, dalam posisi setelah inna ini masih bisa menggunakan atau mendatangkan dhamir mutasil, sehingga kalau kita datangkan dhamir mutasil maka dia akan menjadi lafaz innahu gitu ya, menjadi lafaz innahu. Hu sebagai dhamir mutasil secara waqi' sama dengan iyahu, yakni kedua-duanya ini waqi'-nya adalah mufrad mudzakkar.
Jadi dia menunjukkan mufrad menunjukkan satu orang, mudzakkar menunjukkan laki-laki. Ya, jadi innahu yakni domir hu, domir mutasil, dan iyahu sebagai domir munfasil, dua-duanya menunjukkan wakil mufrad mudzakkar. Sehingga karena ya intinya masih bisa mendatangkan domir mutasil, maka tidak boleh mendatangkan domir munfasil. Yakni setelah inna itu masih bisa pakai domir mutasil ya. Dan kita ingat bahwasanya domir munfasil hanya berada di dua tempat, satu di permulaan ya, di permulaan, dan yang kedua setelah illa. Jadi setelah illa. Dan ini bukan di permulaan dan juga bukan setelah illa. Lafaz berikutnya adalah dhahabtu ilal jami'ati ma'a anta. Dhahabtu saya pergi ilal jami'ati ke kampus ma'a anta bersamaan dengan kamu. Ya, ini sebenarnya sudah saya bahas di dalam materi. Jadi di materi itu saya membuat contoh ma'aka dan ma'a anta ya, sama ma'aka ma'aka dan ma'a anta. Ini permasalahannya adalah sama dengan masalah tadi di atas inna iyahu. Ya, ma'aka di sini domir mutasil, k-nya domir mutasil, dan ma'a anta ini domir munfasil, anta adalah domir munfasil. Jadi masih bisa mendatangkan domir mutasil di sini, sehingga tidak diperbolehkan mendatangkan domir munfasil anta. Karena apa? Karena ma'a anta atau ma'aka di sini posisinya ini bukan di permulaan dan juga bukan jatuh setelah illah. Oke, nah selanjutnya Zaidun hamimi fama li sodikun illahu nasiru. Zaidun, Zaid, hamimi adalah teman dekatku. Fama li sodikun, maka aku tidak memiliki seorang teman ya. Fama li sodikun, maka aku tidak memiliki seorang teman illahu kecuali Zaid nasiru sebagai seorang penolong. Nah, ini ada domir hu. Kita tahu hu ini adalah bentuk domir mutasil. Nah, dia jatuh setelah ilah. Nah, ini tentu bukan tempatnya domir mutasil, karena domir mutasil tidak bisa jatuh setelah ilah kecuali dalam keadaan darurat syair. Dan rangkaian kalimat ini bukan syair, jadi dia bukan syair, maka tidak ada alasan untuk mengatakan ini adalah darurat syair. Sehingga yang benar adalah illa huwa ya, dibaca illa huwa menjadi badal dari lafadz sodikun ya, dibaca rofa karena sodikun dibaca rofa. Apabila di sini nanti dibaca nasab menjadi mustasna, maka illa iyahu gitu kira-kira. Oke, nah berikutnya pembahasan ilahu atau illa iyahu nanti ada di mustasna ya, pembahasannya ada di mustasna kalam manfitam, mustasna bi illa kalam manfitam. Oke, nah berikutnya marortu bi anta fisuqi ya, marortu bi anta fisuqi. Marortu saya lewat bi anta bertemu denganmu ya. Ini ada huruf jar bi bertemu dengan anta, dan anta sekali lagi adalah domir munfasil. Maka dan bi anta ini tidak di permulaan dan tidak pula jatuh setelah ilah. Maka seharusnya posisi anta di sini masih bisa menggunakan domir mutasil. Ya, selama bisa menggunakan domir mutasil maka tidak boleh menggunakan domir munfasil. Maka yang benar kita cari domir mutasil yang wakeknya sama dengan anta. Anta ini adalah mufrad ya, mudzakkar, mukhatab. Ya, yang wakeknya sama dengan anta dari domir mutasil adalah ka ya, di mana ka itu juga menunjukkan makna mufrad satu orang, menunjukkan mudzakkar laki-laki ya, kalau perempuan kan ki. Kemudian menunjukkan mukhatab artinya orang kedua. Ka itu artinya kamu ya, kamu itu orang kedua. Maka yang benar adalah marortu bika ya. Jadi marortu bika. Oke, nah berikutnya tanawaltul futur ma'a Zaidin fil maqsofi. Tanawaltul futur, saya sarapan ma'a Zaidin beserta Zaid fil maqsofi di kantin. Tsumma dhahabtu ma'aka ilal jami'ah. Kemudian aku pergi ma'aka ilal jami'ati ke kampus. Nah, ini sedikit ini ya. Intinya di sini yang saya maksud ini harusnya adalah menggunakan
domir yang kembali atau merujuk pada Zaid. Jadi secara makna saya sarapan bersama Zaid di kantin, kemudian aku pergi bersamanya atau bersama Zaid ke kampus. Oke, nah sehingga harusnya kalau kita buat bersamanya ya maksudnya itu merujuk kepada Zaid-nya, ini merujuk pada Zaid, maka seharusnya di sini adalah ma'ahu gitu ya. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan Zaid, di mana Zaid ini adalah mufrad, dia satu orang, Zaidnya satu. Kemudian mudzakkar karena Zaid ini orang laki-laki, dan ghaib ya, artinya ghaib itu adalah dia atau nama orang gitu kan ya, nama orang ya nama orang gitu aja. Nah sehingga kita cari domir mutasil ya, domir mutasil karena ini tidak di awal dan tidak setelah ilah. Maka kita cari domir mutasil yang wakeknya mufrad mudzakkar ghaib sehingga dia bisa merujuk kepada Zaid. Nah, yang wakeknya mufrad mudzakkar ghaib adalah domir hu. Oke, berikutnya sudah. Oke, syukron.